Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahada Zulfit SPD, NIP 1995-0701-2020-12-1006. Saya merupakan CPNS di lingkungan pemerintahan Kabupaten 50 Kota, formasi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan tahun 2019. Pada saat ini, saya berdinas di UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Akaburu. Ini merupakan tugas Satsar Agenda 2, Angkatan 2, Kelompok 2 dengan Widya Suara, Ibu Lindrawati SKM MM. Pada pembahasan kali ini yaitu nilai-nilai dasar ASN, ada 7. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Kedua, akuntabel. Ketiga, kompeten. Keempat, harmonis. Kelima, loyal. Keenam, adaptif. Dan ketujuh, kolaboratif. Pada minggu lalu kita sudah membahas tentang berorientasi pelayanan dan akuntabel. Dan pada saat ini kita akan membahas kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Pada core value yang ketiga, yaitu kompeten, kita akan membahas tentang tantangan lingkungan strategi. Kedua, komponen perilaku kompeten. Ketiga, kompetensi ASN. Dan keempat, basis sinergi perilaku kompeten. Tantangan lingkungan strategi, yaitu dunia VUCA. Apa itu VUCA? V. Volatility. U. Uncertainty. C. Complexity. A. Ambiguity. Yaitu dunia yang penuh gejolak disertai penuh ketidakpastian. Demikian halnya situasi saling berkaitan dan saling mempengaruhi, serta ambiguitas. Selanjutnya kita masuk ke komponen perilaku kompeten, yaitu pertama, meningkatkan kompetensi diri. Kedua, membantu orang lain. Ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas tinggi. Kompetensi ASN ada 3. Yang pertama adalah kompetensi teknis, yaitu kompetensi yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Kedua, kompetensi manajerial, yaitu kompetensi yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Serta kompetensi kultural, yaitu kompetensi yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Selanjutnya, basis sinergi perilaku kompeten, yaitu learning by practicing, learning by experimenting, learning by investigating, dan learning by sharing. Seperti di slide ini, praktisi ke peserta, peserta ke praktisi, praktisi ke fasilitator, fasilitator ke praktisi, serta fasilitator ke peserta, peserta, dan ke fasilitator. Pada core value yang keempat yaitu harmonis. Di sini kita akan membahas tentang pengertian harmonis, panduan perilaku harmonis, dan keanekaragaman bangsa dan budaya Indonesia. Pengertian harmoni. Menurut Wikipedia, harmoni adalah bahasa Yunani, yaitu harmonia berarti terikat secara serasi atau sesuai. Menurut filsafat, harmonia adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan sesuatu kesatuan yang luhur. Perilaku harmonis ada 3, yaitu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja kondusif.
keanekaragaman bangsa dan budaya Indonesia. Keanekaragaman suku bangsa dan budaya membawa dampak terhadap kehidupan meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, kesenian. Kedua, religi. Ketiga, sistem pengetahuan. Keempat, organisasi sosial. Kelima, sistem ekonomi. Keenam, sistem teknologi. Ketujuh, bahasa. Kita masuk ke core value yang kelima, yaitu loyal. Adapun di sini kita akan membahas tentang makna loyal dan loyalitas, membangun sifat dan sikap loyal dan loyalitas, aktualisasi loyal dalam organisasi pemerintahan. Makna loyal dan loyalitas. Loyal secara etimologis atau istilah loyal diadaptasi dari bahasa Prancis, yaitu loyal, yang artinya mutu dari sikap setia. Loyalitas. Terdapat beberapa ciri atau karakteristik yang digunakan oleh organisasi untuk mengukur loyalitas pegawainya, yaitu taat pada aturan, bekerja dengan integritas, tanggung jawab pada organisasi, kemauan untuk bekerja sama, rasa memiliki yang tinggi, hubungan antar pribadi, kesukaan terhadap pekerjaan, keberanian mengutarakan ketidaksetujuan, dan menjadi teladan bagi pegawai lain. Membangun sifat dan sikap loyal dan loyalitas. Sifat loyalitas secara umum yaitu membangun rasa kecintaan dan memiliki, meningkatkan kesejahteraan, memenuhi kebutuhan rohani, menjadi loyal, yaitu memantapkan wawasan kebangsaan. Itu akan menjadi loyalitas, yaitu meningkatkan nasionalisme. Aktualisasi loyal dalam organisasi pemerintahan. Yang pertama, komitmen, yaitu komitmen pada sumpah jabatan. Yang kedua, yaitu disiplin, penegakan disiplin sesuai kewajiban dan larangan PNS. Ketiga, fungsi, yaitu menjalankan fungsi ASN. Dan yang keempat, penerapan, yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila. Kita masuk ke core value yang keenam, yaitu adaptif. Adapun di sini kita akan membahas apa itu adaptasi dan ciri-ciri individu adaptif. Apa itu adaptasi? Di sini kita melihat seorang sniper yang beradaptasi dengan lingkungan. Pengertian: adaptasi adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Menurut Robbins 2003. Ciri-ciri adaptif, yaitu eksperimen orang yang beradaptasi, melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan, memiliki sumber daya, selalu berpikir ke depan, tidak mudah mengeluh, tidak menyalahkan, tidak mencari popularitas, tidak merasa ingin tahu, yaitu kepo, memperhatikan sistem, membuka pikiran, memahami apa yang sedang diperjuangkan. Selanjutnya, kita masuk ke core value yang ketujuh, yaitu kolaboratif. Pada kolaboratif, kita akan membahas tentang panduan perilaku kolaboratif, kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintahan. Panduan perilaku kolaboratif, yang pertama, membuka peluang semua pihak untuk berkontribusi. Kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintahan. Yang pertama yaitu trust building, yaitu membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra, kolaborasi kolaboratif. Kedua, face-to-face dialog, yaitu melakukan negosiasi dengan baik dan bersungguh-sungguh. Ketiga, komitmen, pengakuan saling menguntungkan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama.
Keempat, pemahaman bersama berkaitan dengan kerjasama misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Dan yang kelima, yaitu menerapkan outcome antara. Topik utama yang ingin saya dalami adalah topik kompeten, yaitu komponen perilaku kompeten yang meliputi 1. Meningkatkan kompetensi diri, 2. Membantu orang lain, 3. Melaksanakan tugas dengan kualitas tinggi. Kenapa saya memilih topik ini? Karena topik ini sangat menarik buat saya untuk menjadi ASN yang lebih baik lagi, serta menjadi manusia yang patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saran: setelah membaca dan memahami model kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, sangat membantu saya untuk memahami nilai-nilai dasar ASN yang harus diterapkan di tempat saya mengabdi sebagai ASN. Tetapi sedikit masukan dari saya, yaitu pada beberapa pembahasan submaterinya kurang dikembangkan, dan juga ada beberapa bagian penulisan belum sempurna, serta di modul kurang adanya gambar ilustrasi yang menyebabkan pembaca mudah jenuh dalam memahami modul. Semoga kedepannya bisa dikembangkan lagi pada submateri, penyempurnaan penulisan, serta diperbanyaknya gambar ilustrasi untuk memudahkan pemahaman di dalam membaca modul. Terima kasih. Jika terjadi kesalahan penulisan dan penyampaian di atas, saya sebagai kreator meminta maaf dan silakan berkomentar dan memberi masukan yang membangun. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.